Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang solehah, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi diniyah, yaitu pelajaran Al-Quran dan Hadis. Insyaallah kita sudah masuk materi ya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk materi yang pertama. Kita akan masuk bab yang pertama, yaitu tentang adab terhadap Al-Quran. Tetapi sebelum itu kita baca doa dulu yuk. Agar apa? Agar apa yang nanti Ami sampaikan bisa kalian fahami dengan baik, dan juga apa yang nanti Ami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai ya. Bismillah. Anak-anakku sekalian yang solehah, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pada video yang pertama Ami sudah menjelaskan sedikit tentang Al-Qur'anul Karim. Ada yang masih ingat? Ami jelaskan lagi ya. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup seorang muslim. Dan Al-Qur'an berisi kalamullah, yaitu perkataan Allah. Dan Al-Quran juga merupakan kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab Allah yang lainnya. Dan Al-Quran juga diturunkan kepada Nabi yang mulia. Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang solehah, kita sebagai seorang muslim wajib bagi kita untuk mempelajari Al-Quran. Karena apa? Karena tadi Al-Quran adalah pedoman hidup atau petunjuk hidup bagi seorang muslim. Ya, anak-anak sekalian, semuanya pasti mau ya belajar Al-Quran. Pasti ketika belajar Al-Quran kita memegang atau menyentuh Al-Quran tersebut. Ya, nah di sini kita perlu memperhatikan adab-adab ketika memegang, menyentuh, atau membaca Al-Quran. Ya, kita perlu memperhatikan adab-adabnya. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas adab memegang atau menyentuh Al-Quran. Kita mulai ya pembahasannya. Yang pertama yaitu adab memegang atau menyentuh Al-Quran. Adab yang pertama ketika kita hendak memegang atau menyentuh Al-Quran, yang pertama adalah sebelum kita memegang Al-Quran atau menyentuh Al-Quran, hendaknya kita bersuci terlebih dahulu. Ya, bersuci dari hadas besar, bersuci dari hadas kecil, dan juga hendaknya kita bersuci dari najis. Ya, jadi sebelum kita memegang kitabullah Al-Quranul Karim, kita hendaknya bersuci terlebih dahulu sebelum memegang atau menyentuhnya. Kemudian anak-anak sekalian yang solehah, adab yang kedua sebelum kita memegang atau menyentuh Al-Quran, yaitu tidak boleh kita membawa Al-Quran tersebut ke tempat-tempat yang kotor. Ya, tidak boleh kita membawanya ke tempat-tempat yang kotor. Apa contohnya? Kamar mandi dan juga toilet. Ya, karena itu merupakan tempat yang najis. Ya, maka tidak boleh kita membawa Al-Quran ke tempat yang kotor seperti kamar mandi dan juga toilet. Kemudian anak-anakku sekalian, yang terakhir adab memegang atau menyentuh Al-Quran yang ketiga yaitu adalah bagi orang yang terkena najis, maka tidak boleh baginya untuk memegang atau menyentuh Al-Quran, ya, membawa atau menyentuh Al-Quran, maka tidak diperbolehkan. Maka bagi yang terkena najis seperti terkena air liur anjing, kemudian terkena kotoran,
dia hendaknya bersuci terlebih dahulu ya, membersihkan najis tersebut sebelum dia membawa atau memegang Al-Qur'anul Karim. Nah, itu dia anak-anak sekalian yang solehah, adab memegang atau membawa Al-Qur'an ya. Jadi ada 3 tadi yang kita bahas. Yang pertama apa? Bersuci sebelum memegang atau membawa Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah apa tadi? Tidak boleh membawanya ke tempat yang kotor ya. Kemudian yang ketiga, adab memegang atau membawa Al-Qur'an. Yang ketiga adalah tidak boleh memegang Al-Qur'an atau membawa Al-Qur'an jika terkena najis ya. Itulah 3 adab memegang dan juga membawa Al-Qur'anul Karim. Nah, itu dia adab-adab ketika memegang dan juga membawa Al-Qur'anul Karim. Dipraktekkan di kehidupan sehari-hari ya. Dan juga kita perlu memperhatikan adab-adab terhadap Al-Qur'an ini. Agar apa? Agar kita bisa menjaga Al-Qur'an tersebut ya. Karena Al-Qur'an tadi merupakan kitabullah ya, yang isinya adalah perkataan Allah ya. Jadi harus terhindar dari segala macam kotoran ya. Jadi harus suci ketika ingin memegang, menyentuh, membawa atau membacanya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari adab ketika membaca Al-Qur'anul Karim, insya Allah. Mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk dicatat, atau yang belum paham bisa diulang-ulang videonya ya. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.